Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Are you okay? Are you fine? Alhamdulillah. I hope you are fine, you are okay and healthy. Thank you very much. Puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Okay, we will continue our English lesson. And now we come into Unit 24. This is about regular and irregular verbs, ya. Oke, kita akan belajar lanjutkan bahasa Inggris kita tentang regular and irregular verbs. Artinya apa? Regular beraturan. Irregular tidak beraturan. Apanya yang beraturan dan tidak beraturan? Verbs, kata kerjanya. Jadi kata kerja itu ada yang beraturan dan tidak beraturan, ya. Oke, lihat di poin A. Regular verbs. The past simple and past participle of regular verbs is ed, ya. Kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Jadi the past simple itu bisa diartikan kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Dari kata kerja yang beraturan itu ditambahkan ed. Contohnya clean. Clean artinya membersihkan. Maka kata kerja kedua dan ketiganya cleaned, cleaned gitu ya, bacanya cleaned, enggak cleaned ya. Untuk pemula tidak apa-apa deh cleaned ya, tapi sebaiknya cleaned. Lip, lipped, lip, lipped. Nah, artinya apa? Tinggal atau hidup ya. Pine, painted. Nah, kalau untuk pine ini dibaca pine, painted. Kenapa dibaca? Karena pine ini berakhiran T. Maka kata kerja kedua dan ketiganya dibaca painted gitu ya. Enggak paint, enggak dibaca paint salah. Harus painted gitu. Study, studied artinya belajar. Oh ya, untuk paint artinya mengecat ya artinya. Study, studied ya. Y-nya dibuang lalu diganti i lalu tambahkan ed. Studied. Dibaca studied gitu. Lanjut, past simple untuk simple past tense ini kata kerja kedua ya, simple past tense, maka tensesnya simple past tense. Katanya lihat di unit 11. Contohnya, I cleaned my room yesterday. Saya membersihkan ruangan saya kemarin. Lihat. Simple past tense itu memakai kata kerja kedua atau kata kerja kedua dipakai di tenses simple past tense ya. I cleaned contohnya. Saya membersihkan my room, ruangan saya yesterday kemarin ya. Lihat keterangan waktunya di situ kemarin. Charlie studied engineering at university. Charlie belajar tentang mesin, engineering ya, tentang mesin. At university di universitas. Charlie studied, ini kata kerja kedua, berarti ini simple past tense juga ya. Lanjut, past participle. Past participle itu kata kerja ketiga. Biasanya dipakai dalam tenses present perfect. Nah, lihat, have atau has lalu plus verb 3. Past participle itu kata kerja ketiga. Maka ini adalah tenses present perfect ya, ada di unit 15 sampai 18 katanya. Contohnya, I have cleaned my room. Saya sudah membersihkan ruangan saya. Ya. Jadi have has di sini diartikan sudah. Tina has lived in London for 10 years. Tina sudah tinggal di London selama 10 tahun. Ya, Tina nama orang maka pakai has. Tidak boleh have. Kata kerjanya ketiga. Jadi artinya Tina sudah tinggal di London selama 10 tahun. Lanjut. Nah, ini ada kata kerja be ya. Be ini maksudnya to be, bisa is, are, were ya. Lalu has been. Nah, ini diikuti past participle, kata kerja ketiga, maka ini biasanya adalah untuk pasif ya. Kalimat pasif. Jadi dalam kalimat pasif itu be ya, be itu diikuti kata kerja ketiga ya. Kalau untuk perfect ya ada been ya. Have has been.
Be. Nah, di sini bisa diartikan di ya, dalam bahasa Indonesia itu di. Is itu bisa diartikan di kalau diikuti kata kerja ketiga. Are, were, been juga itu diartikannya di. Oke, contohnya lihat. These rooms are cleaned every day. Ruangan-ruangan ini dibersihkan. Clean, bersihkan. Are-nya itu diartikan di. Kenapa pakai are? Karena these room jamak ya. Maka these rooms are cleaned every day ini adalah kalimat pasif. Tahu dari mana pasif? Ya, karena ada to be ya, are lalu diikuti kata kerja ketiga. Dalam bahasa Indonesianya itu dibersihkan gitu ya. My car has been repaired. Mobil saya sudah diperbaiki. Maka ini adalah present perfect passive. Ya. My car, mobil saya, has-nya diartikan sudah, been itu di repair, diperbaiki. Kalau yang pertama tadi, these rooms are cleaned, itu nama tensesnya simple present tense passive. Oke, karena ada are, karena juga ada everyday ya. Lanjut di poin B. Irregular verbs. Kata kerja yang tidak beraturan. The past simple and the past participle of irregular verbs do not end in ed. Kata kerja kedua dan kata kerja ketiga dari kata kerja yang tidak beraturan tidak berakhiran. Do not itu tidak, and berakhiran. In ed tidak berakhiran ed, tidak boleh ya. Jadi untuk kata kerja tidak beraturan tidak boleh atau tidak ditambahin d atau ed. Contohnya lihat ya. Oke, di sini ada make ya, kata kerja ke satu, break kata kerja ke satu, cut juga ke satu ya. Make artinya membuat, break mematahkan atau memecahkan atau merusak, cut artinya memotong. Di samping kirinya ada past simple, berarti itu kata kerja kedua. Past participle berarti itu kata kerja ketiga. Lihat. Past simple dulu, kata kerja kedua. Made. Ya, kata kerja kedua dan ketiganya sama. Oke, artinya apa? Membuat. Break sekarang. Break ke satu, broke kedua, broken ketiga. Nah, ini beda. Break, broke, broken. Ada yang kata kerja kedua dan ketiganya sama. Ada yang enggak ada sama sekali. Seperti break itu tidak ada yang sama. Break, broke, broken tidak ada yang sama. Ada kata kerja yang sama semua seperti cut, ke satu cut, kedua cut, ketiga cut artinya memotong ya. Jadi itu karakteristik kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kata ada seperti make ya, make ke satu, keduanya made, keduanya made, ketiganya made sama. Kedua ketiganya sama. Ada yang tidak sama semua, ada yang sama semua gitu ya. Lanjut, sometimes the past simple and past participle are the same. Kadang-kadang juga kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya itu sama. For example, contohnya ya, kata make ya. Di past simple kata kerja kedua, past participle kata kerja ketiga. Make ke satu. Maka kedua ketiganya sama, made juga. Ya, lanjut, find artinya menemukan atau mencari. Kedua ketiganya found sama ya, mencari atau menemukan. Buy kata kerja ke satu, kedua ketiganya bought. Cut kata kerja ke satu, kedua ketiganya cut sama. Oke, contoh kalimat. I made a cake yesterday. Saya membuat sebuah kue kemarin. Nah, ini simple past tense ya. Ada kata kerja kedua made, ada kata keterangan waktu yesterday. Maka ini adalah simple past tense. Selanjutnya, I have made some coffee. Saya sudah membuat kopi. Nah, ada have berarti ini present perfect tense ya. Maka kalau present perfect dia harus kata kerja ketiga setelah have has-nya. Made itu kata kerja ketiga walaupun kata kerja keduanya juga sama made.
Bagaimana membedakannya? Kalau kata kerja kedua itu tidak ada have has, langsung subjek made gitu. Berarti itu simple past tense. Sedangkan kalau di present perfect ada have atau has dulu. Maka made itu adalah kata kerja ketiga gitu ya. Karena di present perfect harus memakai kata kerja ketiga. Dari mana kita tahu itu present perfect? Ada have, ada has. Lalu diikuti kata kerja ketiga, maka itu present perfect. Lanjut, butter is made from milk. Mentega dibuat dari susu. Ya, butter is made. Ini berarti pasif ya. Made itu kata kerja ketiga. Tahu dari mana itu kata kerja ketiga? Karena ada to be sebelumnya. Is made. Karena kalau ada to be diikuti kata kerja ketiga itu pasif. Dibuat dari susu gitu ya. Ini present tense. Simple present tense pasif ya, memakai kata kerja ketiga. Lanjut, sometimes the past simple and past participle are different. Kadang-kadang kata kerja kedua dan kata kerja ketiga itu berbeda. Contohnya, ya seperti tadi ya. Break, broke, broken, know, knew, known. Nah, ini beda semua. Know, tahu. Ya. Knew, tahu. Known, tahu. Nah, kalau kata kerja kedua bacanya knew. Ketiga non. Begin, began, began. Begin mulai artinya. Begin, began, began. Beda semua ya, kata kerja ke satu, kedua, ketiga beda. Go, when, gone, pergi. Ini juga beda semua ya. Go, when, gone beda semua. Artinya pergi. Contoh kalimat. Somebody broke this window last night. Seseorang merusak jendela ini tadi malam. Ini simple past tense ya. Karena ada broke kata kerja kedua, terus ada last night keterangan waktunya. Somebody has broken this window. Seseorang sudah merusak jendela ini. Ini berarti present perfect ya. Karena ada has lalu broken. Broken kata kerja ketiga. Ya, itu artinya ya. This window was broken last night. Jendela ini dirusak. Ini pasif. Simple past tense, pasif nama tensesnya ya. Jendela ini dirusak tadi malam. Oke, ada was. Ya, was di situ artinya di. Kenapa memakai was? Karena this window tunggal lalu diikuti kata kerja ketiga. Maka was diartikan di gitu ya, dirusak. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang kata kerja ya. Regular and irregular verbs. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.